Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabatku yang berbahagia, kami berada di dalam Masjid Jami Al-Qibli ya. Bangunan masjid yang ada di komplek Masjidil Aqsa. Karena tidak hanya Jami Qibli ya, ada Dom Abdurraq, Batu Sakhra, ada Mushola Marwani, ada Masjid Buraq. Ini masjid yang utama, sebagian menyebut Masjid Aqsa ini, padahal namanya Jami Qibli. Nah, jarang yang ngeh barangkali ya, termasuk orang yang datang kemari, kalau kita tidak punya ilmu ya, bahwa di dalam Jami Al-Qibli ada beberapa tempat yang sangat bersejarah dan punya nilai tersendiri. Yuk kita lihat ya. Tentu secara umum ini bangunan Masjid Jami Al-Qibli ini yang dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, awalnya tentu dengan bentuk yang sangat sederhana sekali. Nanti renovasi pembangunan besar-besaran dilakukan di masa Khalifah Daulah Bani Umayyah, yang paling terkenal namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala. Beliau yang membangun Masjid Jami Qibli, Masjid Dom Abdurraq, Batu Sakhra. Nah, nanti puncaknya pada masa putranya Al-Walid bin Abdul Malik. Ini terkenal ya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini seorang yang berhasil meluaskan wilayah muslimin sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Kalau kita mengenal kisah penaklukan Andalusia Spanyol oleh muslimin yang dirubah menjadi Andalusia, itu di masa Al-Walid bin Abdul Malik itu, dengan panglima perang yang terkenal Musa bin Musair dan Tariq bin Ziyad. Nah, di sini ini ada tempat kita lihat ya. Ini dari arah mihrab, arah kiblat. Nah, biar ada gambaran ya. Ke sebelah kiri atau sebelah utara. Ini utaranya nih. Apa? Di sini ada namanya mihrab Zakaria. Kita lihat ya, mihrab Zakaria. Kecil sekali. Mihrab Zakaria. Nah, itu kelihatan agak beda ya mihrabnya ya. Dari mulai desain, warna, perpaduan yang indah sekali. Tidak besar, kecil saja. Nah, ini kisahnya bagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ya. Ketika Nabi Zakaria mendapati Maryam. Maryam ini putri Imran yang memang diasuh oleh Nabi Zakaria. Kita tahu ya, Nabi Zakaria ini nabi yang tidak punya anak sampai usia sudah tua. Bahkan istrinya mandul, beliau juga mandul. Nanti bisa ditadaburi surat Maryam. Ini bagaimana kisahnya? Kita lihat kisahnya begini. Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Nah, tatkala Zakaria masuk ke mihrab ya, wajada indaha rizqa, dia mendapati di samping Maryam ada buah-buahan. Buah-buahan di musim dingin, ada di musim panas. Buah-buahan di musim panas, ada di musim dingin. Karena takjub, penasaran, heran, bertanya, qala ya Maryamu, kata Zakaria, wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana ini semua? Maka qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, ini semua dari sisi Allah. Subhanallah nih. Ketika mendengarkan kalimat ini ya, maka Nabi Zakaria terinspirasi benar, subhanallah, karena beliau sangat ingin punya keturunan. Ayat berikutnya bagaimana? Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah, maka langsung Nabi Zakaria di mihrab ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar. Di sini nih, sini mihrab Zakaria.
Kita lihat bagaimana ayat berikutnya. Fanadatul malaikatu, maka malaikat menyerunya. Ya. Wa huwa qa'imatun yusalli fil mihrab, ketika Zakaria sedang berdiri salat di mihrab. Di sini. Bagaimana? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sungguhnya Allah, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Zakaria akan kelahiran Yahya. Ya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang akan membenarkan ya firman-firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyida wa hasura ya wa nabiyyam minas salihin. Dia akan menjadi pemimpin kaumnya, orang yang disegani, yang terpandang, yang berharismatik, anak yang saleh, dan akan menjadi nabi. Subhanallah. Ini kisah mihrab Zakaria. Yuk, sedikit lagi. Di hadapannya ada. Nah, ini apa namanya? Ini namanya adalah mihrab Uzair. Mihrab Nabi Uzair. Siapa Uzair? Salah seorang Nabi Bani Israel. Ada di dalam Al-Baqarah kisahnya. Yang berikan mukjizat yang luar biasa. Ya, mihrab Uzair. Yang punya kita lihat. Apa ini? Ini adalah Masjid Umar atau Mushola Umar, kita lihat. Jadi dahulu Umar bin Khattab sholat di sini. Jadi banyak beberapa tempat di mana Umar sholat. Nah, ini dibangun Masjid Umar namanya, Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi agak khas ya. Khawatir nanti mungkin jamaah yang sampai ke sini bertanya, ini bangunan apa sih? Kok beda di masjid? Karena ini namanya Masjid Umar atau Mushola Umar bin Khattab. Ada dua ya, ada tempat sholat yang di dekat gereja itu, yang ketika Umar menerima kunci Baitul Maqdis dari Patriark Sophronius itu, perjanjian Al-Umariyah. Nah ini beda lagi, Umar sholat di sini, ya, dijadikan masjid khusus, diberi nama Masjid Umar. Jadi dahulu Umar di sini kalau sholatnya di area Baitul Maqdis. Nah inilah beberapa tempat. Adapun itu terakhir sambil kita lihat. Nah ini adalah mihrab. Mihrab di mana sholat 5 waktu para imam Masjid Al-Aqsa mereka sholat di mihrab ini ya, memimpin sholat jamaah. Ini dia, ini mihrabnya. Subhanallah. Ini mihrabnya. Ini apa ini kita lihat? Ini adalah mimbar di mana ketika kita mendengarkan khutbah Jumat maka khatib naik ke mimbar ini. Dulu disinilah mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Cuman peristiwa naas karena kezaliman orang-orang Yahudi ya, maka dibakar, peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa, Jami Qibli ini, dan mimbar Salahuddin ikut terbakar. Ya, yang buat itu sebenarnya bukan Salahuddin Al-Ayyubi tetapi Nuruddin Zaki ya. Tapi dia keburu meninggal dunia. Jadi bertekad untuk menaklukkan Baitul Maqdis dari pasukan salib. Nah, ketika Allah takdirkan pembebasan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, maka dibawalah mimbar dari Syria ke sini. Kebakar, sekarang diganti lagi. Mirip persis. Jadi kayu mirip. Bahkan ada kabar baiknya nih. Yang buat ini orang Jepara loh, orang Indonesia ya. Yang buat siapa? Atas proyek Raja Yordan. Jadi dia mengundang semua pakar ahli kayu, ukir, dan yang kepilih dari Jepara, dari Indonesia. Ini lama sekali pembangunannya. Setelah beres maka dibawa kembali lagi. Ini mimbar, tempat khutbahnya para imam di Masjid Al-Aqsa. Ini barangkali ya jelas tentang apa yang ada di Masjid Al-Aqsa atau Masjid Jami Qibla. Ini apa lagi nih? Nah ini apa namanya, ini tempat azan. Muazin kalau azan naik ke atas, samalah seperti di Masjid Nabawi ya, di area Raudhah
Ini kalau waktu azan dan iqamah dikumandangkan, kita akan melihat ada muadzin naik ke atas. Nah, azannya di sini. Demikian, mudah-mudahan sahabat sekalian diundang Allah bisa sampai ke Masjid Al-Aqsa, sholat di Jami Qibliyah. Pahalanya 500 kali. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.